Konsepsi ilmu hadis kontroversial menyebutkan sahabat adalah orang yang sezaman dan melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Logika sederhananya, mereka adalah orang-orang yang hidup di Jazirah Arab dan sekitarnya, yang area kedekatan geografis memungkinkan untuk mereka melihat, bertemu, dan berinteraksi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kitab-kitab biografi sahabat memuat salah satu nama sahabat Nabi yang bukan berasal dari bangsa Arab. Bila benar demikian, karena itu perlu investigasi mendalam. Keberadaannya selain memberi oksigen baru bagi kita dalam ikhtiar, pemaknaan baru bagi konsep ilmuwan tradisional Islam yang menjadi concern kajian kita selama ini. Bahkan dapat mendeskonstruksi tidak hanya bangunan epistemologi ilmu keislaman klasik, khususnya ilmu kalam dan ilmu hadis, tetapi juga bangunan epistemologi ilmu humaniora barat. Satu nama tersebut ditulis dengan sebutan Sri Baduka Malik Al-Hind, termuat dalam kitab Us Al-Habah fi Marifah Al-Sahabah, karya Ibnu Al-Atsir, biografi nomor 1958, Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak jilid 4, halaman 241, meski tidak mencatat biografi Malik Al-Hind sebagaimana kitab yang lain. Ia melaporkan sebagian hadiah yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni berupa tembikar dan jahe sebagai obat segala penyakit waktu itu. Pertanyaannya, siapakah dia, si Malik Al-Hind itu? Kata kuncinya ada pada makna Al-Hind dalam konsepsi para penulis Arab zaman dulu, bukan zaman sekarang atau pasca kolonial bangsa Eropa. Pasca imperialisme Eropa, kata Bilad Al-Hind diartikan sebagai negara India atau negara-negara yang berada di benua India sana. Akan tetapi, sebelum itu kata Bilad Al-Hind selain dipakai untuk menunjukkan wilayah yang dikelilingi Samudra Hindia dan dilalui garis khatulistiwa yang berpusat di Nusantara sekarang. Dan kata itu dipakai juga untuk menyebut wilayah kepulauan di daerah Indochina dan Pasifik. Ingat sebutan negara India Belanda saat negara Indonesia di bawah penjajahan Belanda dulu. Dengan demikian, apakah Sri Baduka Malik Al-Hind yang disebut dengan referensi di atas adalah seorang maharaja dari Nusantara? Disinilah letak urgensi pemakaian metode abduktif dengan the logic of discovery dalam ilmu hadis revisionis juga ilmu keislaman lainnya. Ini juga yang saya maksud, kita harus menemukan sesuatu yang baru dalam mendekati Islamic study yang kita warisi dari khazanah klasik. Dalam konteks keindonesiaan, hal ini penting selain untuk menampilkan dan mempromosikan wajah Islam Nusantara yang distinktif dengan model Islam-Islam wilayah lainnya. Juga untuk melacak genealogi Islam with smiling face yang melekat pada wajah Islam Nusantara kita. Sebelum ke sana, kita perlu membaca lebih dulu informasi awal tentang Malik Al-Hind yang direkam dalam referensi yang saya sebut di atas. Kita mulai dari yang tertua, kitab Us Al-Ghabah. Maki bin Ahmad Al-Badrai meriwayatkan dari Ishaq bin Gibrani Al-Tutsi. Ia berkata, Haddatsani. Saat itu berumur 97 tahun. Ia berkata, aku melihat Sri Baduka Malik Al-Hind di sebuah negeri bernama Kunuh. Aku bertanya kepadanya, berapa umur baginda? Ia menjawab, 925 tahun. Ia seorang muslim. Menurutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus 10 sahabatnya. Di antaranya Hudzaifah bin Yaman, Amr bin As, Utsman bin Said, Abu Musa al-Asy'ari, Suhaib, Safinah, dan lain-lain untuk mengajak masuk Islam. Ia, Sri Baduka, menerima dan masuk Islam. Ia pun menerima surat Nabi. Riwayat ini dibawakan oleh Abu Musa, diabaikan oleh Abu Mandah dan yang lainnya. Mengabaikannya lebih utama daripada membuktikannya. Sekiranya kami tidak mensyaratkan untuk menyebut semua biografi yang telah mereka sebut, atau salah satunya, niscaya nama ini atau nama lainnya akan kami abaikan. Sampai di sini informasi yang kita terima dari Ibnu Al-Atsir
yang menarik dari informasi tersebut adalah umur sang raja yang sangat panjang, yaitu 925 tahun. Sepertinya sulit dinalar, bukan? Akan tetapi, dengan perspektif yang lebih luas dan bukan hanya sekedar hitung-hitungan angka semata, informasi seperti ini bisa menjadi pembuka jalan bagi rasionalisasi adanya seseorang yang dapat berumur panjang sampai ribuan tahun lamanya, setelah sebelumnya informasi tentang umur Salman Al-Farisi yang mencapai sekitar 350 tahun. Dalam tradisi ajaran Ibrahimi yang bersifat teonsentris, panjangnya umur Salman menjadi penghubung bagi the missing link antara Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Di Tenggarai, Salman pernah berjumpa dengan para murid setia Yesus, Al-Kawariyun, yang menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad SAW dan murid setianya, Imam Ali alaihissalam. Inilah mengapa Salman bertanya kepada Nabi dalam riwayat yang terkenal, "Man washiyuka?" Dan dijawab Nabi SAW dengan jawaban yang tegas dan jelas. Bila Salman menjadi penghubung the missing link dalam tradisi Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersifat teosentris yang berpusat di tanah Arab sana, apakah tidak mungkin bila Sri Baduga Malik Al-Hind juga hadir sebagai penyambung the missing link antara agama Abrahamik Timur Tengah yang teosentris dengan agama masyarakat Timur Jauh Nusantara yang antroposentris? Kata Kanu juga perlu kita telusuri ke dalam kitab Mujan Al-Budan dan yang lainnya. Tampaknya semua informasi terkait akan mengarah pada wilayah yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Bukankah itu wilayah Nusantara kita? Tidak kalah menarik dengan komentar Ibnu Al-Atsir yang mengatakan sebenarnya nama ini tidak mau ia cantumkan dalam karyanya ini, tapi karena nama ini muncul dalam perbincangan para ulama sebelumnya, akhirnya ia terpaksa menyebut dengan komentar seperti di atas. Kata-kata Ibnu Al-Atsir ini menunjukkan as-Saubiyah, sebagian bangsa Arab yang ingin memonopoli dan menutupi peran bangsa-bangsa lain dalam hal beragama. Karena dalam riwayat lain yang tidak ia sebut, menunjukkan peran besar Malik Al-Hind dalam membantu tersinarnya ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia. Nama ini juga disebut melalui jalur lain, disebutkan oleh Abu Hamid Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Khalil Al-Bakhawi, mengabarkan kepada umat kami, Umar bin Ahmad bin Muhammad bin Umar bin Hafsi Al-Nisaburi, mengabarkan kepada kami, Abu Al-Qasim Abdullah bin Al-Husain bin Balweh bin Bakar bin Ibrahim bin Muhammad bin Farhan Al-Sufi. Ia berkata, "Aku mendengar Abu Said Mudzafar bin Asad Al-Hanafi Al-Mutad Habibib berkata, aku mendengar Sri Baduga Raja Al-Hindi berkata, aku melihat Muhammad SAW di Mekah 2 kali dan di Madinah 1 kali. Aku menemuinya sebagai utusan Raja Habasyah. Saat aku berumur 460 tahun, postur tubuhnya ideal, tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek. Di antara semua orang di masanya, wajahnya yang paling bagus." Kemudian Mudzafar berkata, Sri Baduga meninggal 336 Hijriah dalam umur 894 tahun. Aku berkata, bila umur saat kedatangannya ke Madinah 0 Hijriah ditambahkan pada waktu wafatnya, terlihat Mudzafar bin Asad sangat berlebih-lebihan. Tampak nyata kontradiksi umurnya, karena bila ukurannya demikian, berarti umurnya 790 sekian tahun saja, kelebihan 1 tahun.